الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka nikmat-nikmat tersebut tidak akan pernah bisa terhitung. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, wajib bagi kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan cara memanfaatkan segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya dalam rangka taat kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita yang mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khatamun Nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, dan termasuk ahlul bait Nabi adalah istri-istri beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya, kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dalam berislam sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama, kita telah sama-sama tahu ini adalah kewajiban, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Dan kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban ini, dan kita memohon kepada Allah ini tulis sebagai satu kebaikan yang kita harapkan dapat memperberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas tentang fikih yang berkaitan dengan saum, dan kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi ini kesempatan kita untuk banyak beramal saleh yang tentunya didasari dengan ikhlas karena mengharapkan wajah Allah semata, dan amal yang dibangun di atas ilmu, yaitu ittiba', mengikuti contoh petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu, mereka menyambut bulan Ramadan, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan itu datang. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka telah mempersiapkan diri-diri mereka. Jadi menunjukkan betapa istimewanya, betapa agungnya bulan Ramadan pada pandangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka
kita yang mengikuti cara beragama Nabi dan juga para sahabat, maka sudah menjadi kewajiban kita berusaha untuk mengikuti segala kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan di antara kebaikan itu adalah mereka mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi bulan Ramadan. Sekarang kita telah masuk pada bulan Ramadan. Tidak ada kata terlambat bagi kita semuanya untuk berusaha agar Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita sangat rugi kalau Ramadan ini meninggalkan kita sementara kita tidak dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah naik mimbar dan beliau mengatakan amin, amin, amin. Beliau mengatakan amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau mengaminkan apa?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya bahwasanya telah datang malaikat Jibril dan mengabarkan kepada Nabi bahwasanya ada 3 kelompok orang yang dia celaka. Dan dari 3 kelompok tersebut adalah dakhala alaihi syahr Ramadan. Bulan Ramadan datang kepada dia. Tsumma kharaja, kemudian bulan Ramadan berlalu dari dia, meninggalkan dia bulan Ramadan. Falam yughfar lahu, akan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Maka kita berusaha Ramadan ini untuk beramal saleh dan kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penghapusan dosa adalah pangkal dari kebahagiaan. Tidak seseorang itu dimasukkan ke dalam surga kecuali setelah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memiliki keistimewaan yang besar bulan Ramadan ini bagi kita semuanya. Maka kita jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Kita berada di bulan yang mulia dan gunakan kesempatan yang baik ini dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan fikih saum di bulan Ramadan, maka kita akan membahasnya insyaallah sampai menjelang berbuka saum. Kita telah sama-sama mengetahui makna saum, akan tetapi kita tidak salahnya mengulang dan mengingatkan. Semoga dengan diingatkan ini semakin bertambah hafal. Semoga dengan diingatkan ini banyak faidah-faidah, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Saum itu diambil dari kata soma yasumu sauman. Soma yasumu sauman atau siyaman, yang artinya apa? Yang artinya al-imsak. Apa itu? Menahan diri. Menahan baik ucapan maupun perbuatan. Ini secara bahasa. Saum artinya menahan, menahan diri, atau dia tenang, diam, lawan dari bergerak. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan Maryam yang dia bernadar untuk tidak berbicara, menahan diri untuk tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirrahmani sauman." Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk saum. Artinya apa? Menahan diri untuk tidak berbicara. Dan saum secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Namun tentu tatkala syariat
atau istilah telah menyebutkan, maka ya, kita memakai definisi secara istilah. Jadi definisi secara bahasa itu untuk menguatkan ya definisi secara istilah. Jadi jangan kita katakan bahwasanya yang diambil itu hanya secara bahasa saja, tidak, tapi yang diambil secara istilah. Ya, karena syariat ini ya dibangun ya pertama secara lugawi bahasa, yang kedua secara istilahi atau syar'i, yang ketiga secara urfi atau kebiasaan. Jadi kalau secara bahasa, secara istilah tidak ada, maka diambil secara urf, kebiasaan. Nah, sekarang dijelaskan secara istilah, secara syar'i apa itu makna saum. Ya, sebagian ulama menyebutkan makna saum artinya al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyyah. Saum itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum atau mengurangi kesempurnaan saum. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum, ya seperti berhubungan suami istri, makan dan minum, ya di siang hari dengan sengaja, ya kemudian haid, nifas dan yang lainnya, atau mengurangi ibadah saum itu sendiri, seperti berkata dusta, berkata kotor dan yang lainnya. Ini perkara-perkara yang akan mengurangi kesempurnaan saum. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum, dari mulai fajar sampai terbenam matahari, dengan niat yaitu sebelum terbit fajar. Jadi definisi ini sebenarnya definisi yang telah maklum, yang telah diketahui bersama. Jadi ini bukan definisi yang aneh, bukan definisi yang asing. Ya, kita sering mendengar definisi ini ya dari semenjak kita kecil. Ya. Bahkan walaupun kita semenjak kecil mungkin di antara kita belum mengenal sunnah, tapi kita telah mendengar makna dari saum ini, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Di terbit fajar, fajar shadiq, fajar yang kedua, ya fajar shadiq bukan fajar kadhib. Dan ini ketika ada fajar shadiq maka ada adzan. Jadi kita telah tahu bahwasanya awal saum itu ya terbit fajar. Ya. Tapi terkadang manusia lupa dan perlu diingatkan. Ya. Terkadang manusia lupa dan perlu diingatkan, dan penting untuk diingatkan. Karena sebagian orang sekalipun dia tahu bahwasanya definisi saum itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum, dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbenam matahari bersamaan dengan niat, tapi ada saja sebagian orang mengatakan ya nggak boleh makan minum ya 10 menit atau 15 menit sebelum adzan. Nah, berarti ini menyelisih apa? Menyelisih makna atau definisi dari saum tersebut. Padahal kita telah mengenal semenjak kita kecil, bukan sekarang. Semenjak kita kecil, bahwasanya saum itu dimulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu dari dulu kita tidak asing lagi. Dari semenjak kecil. Berarti kalau terbit fajar kapan? Adzan. Adzan. Berarti kalau sebelum adzan boleh makan minum enggak? Boleh kalau lihat definisi ini. Ya. Tapi kenyataan di lapangan, kenyataan banyak ya orang-orang yang dia kaum muslimin, saudara-saudara kita yang lupa dengan definisi ini. Malah kata dia enggak boleh makan dan minum itu
10 menit atau 15, ada yang 15 menit itu sebelum fajar. Ya, maka perlu diingatkan oleh kita, apa definisi saum? Ya, definisi saum itu apa? Ya. Kemudian bersamaan dengan niat. Jadi kalau saum wajib, maka dia wajib untuk berniat sebelum fajar. Ya. Artinya untuk membedakan dengan saum sunnah. Kalau saum sunnah, seseorang misalkan dia setelah sholat subuh pergi ke rumahnya, kemudian jam 6, jam 7 dia belum makan. Kemudian dia berniat, saya mau saum Senin, atau saya mau saum Kamis, atau saya mau saum apa saja. Ya, saum sunnah. Boleh tidak? Boleh. Walaupun sebelumnya tidak berniat. Sebelumnya tidak berniat, tapi dia berniat. Ya. Pada saat dia ingat, ya, atau dia pergi ke rumahnya, ya, gak ada apa-apa di rumahnya, kemudian dia berniat untuk saum. Untuk saum, ya, sementara dia belum makan, dari mulai terbit fajar itu belum makan dia. Maka kalau itu saumnya adalah saum sunnah, maka sah dia melaksanakan saumnya. Tapi kalau saum wajib, maka tidak boleh. Dia harus berniat untuk saum sebelum terbit fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujma'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak berniat saum sebelum fajar, maka tidak ada saum baginya. Jadi harus berniat. Ya. Tentu niat ini, ya, menyengaja. Ya. Kalau misalkan seseorang, ya, di waktu sahar, waktu sebelum fajar, dia bangun, kemudian dia makan, ya otomatis dia berniat. Walaupun dia tidak mengatakan saya berniat, ya, saum besok. Walaupun dia tidak seperti itu, maka secara otomatis dia telah berniat. Ya, dia menyengaja dirinya berniat besok dia akan saum, walaupun dia tidak dengan lisannya mengatakan itu. Niat saya saum besok, maka tetap dia sah. Karena niat itu pada asalnya adalah di dalam hati. Ya. Tapi kalau dia saum sunnah, seseorang setelah salat subuh, kemudian dia, ya, berikutnya jam 6, jam 7, ya, dia belum makan apa-apa, kemudian dia, saya mau saum saja, mau saum Senin atau mau saum hari Kamis, maka sah saumnya. Ya. Walaupun dia tidak meniatkan saum sebelum fajar. Ya. Dan ingat, niat saum kita adalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan niat kita karena rutinitas. Setiap datang bulan Ramadan kita saum, tidak seperti itu. Tapi betul-betul didasari iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, kalau kita niatnya ikhlas karena Allah, saum ini bukan sekedar rutinitas tahunan, setiap bulan Ramadan kita saum, tapi niat kita benar-benar karena Allah, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia saum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi bukan sekedar rutinitas, tapi apa? Didasari dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saum Ramadan ruknun min arkanil Islam. Saum Ramadan itu adalah rukun di antara rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang keempat. Berarti ini masuk rukun Islam. Ini adalah syariat yang sangat penting sekali. Ya. Maka kewajibannya
bil darurah, ya. Dan umat telah sepakat akan wajibnya saum. Sedangkan orang yang dia mengingkari kewajiban saum Ramadan, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Dia wajib meyakini bahwasanya saum Ramadan ini adalah kewajiban dan ini adalah salah satu rukun di antara rukun Islam. Mana dalil yang mewajibkan saum Ramadan? Mana dalilnya? Ya. Surat apa? Kita sama-sama telah tahu, ya. Surat ini kita sama-sama telah tahu, ayatnya pun kita telah hafal. Sering kita dengar surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian siam sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ini tentang kewajiban saum. Tapi pada saat itu di awal-awal, yaitu tahun keberapa? Tahun kedua Hijrah. Di saum Ramadan diwajibkan tahun kedua Hijrah. Dengan turunnya ayat ini hanya saja fase yang pertama, tahap yang pertama tidak seluruhnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saum. Ya. Allah berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Jadi di fase awal pertama diberikan pilihan. Dan atas orang-orang yang dia tidak mampu untuk saum, maka dia boleh tidak saum dengan cara membayar fidyah. Jadi awal-awal itu orang yang nggak mampu saum, maka dia bayar fidyah. Sedangkan kewajiban saum pada fase-fase berikutnya sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, semuanya wajib kecuali beberapa orang saja yang dikecualikan oleh syariat. Itu setelah turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda dari petunjuk tersebut dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian ayat berikutnya, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian yang melihat hilal di awal bulan, falyasum, maka wajib bagi dia saum. Jadi kewajiban bagi semua saum itu setelah turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal ya di awal bulan, maka hendaklah dia saum. Jadi fase yang pertama saum itu tidak diwajibkan ya secara keseluruhan. Tidak semuanya diwajibkan. Tapi bagi orang yang dia tidak mampu, dia boleh berbuka, akan tetapi dia membayar fidyah. Jadi orang yang dia tidak mampu, dia berbuka dan dia membayar fidyah. Sedangkan yang mampu dia saum, akan tetapi tentu saum lebih baik. Tapi setelah berikutnya, setelah turun ayat, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maksudnya hilal di awal bulan, maka hendaklah dia saum. Nah, baru di sini wajib semuanya. Ya, wajib semuanya untuk saum. Jadi fase berikutnya. Jadi fase pertama dikasihkan pilihan. Yang nggak sanggup saum maka boleh berbuka, tapi dia membayar fidyah.
Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu ya awalnya diberikan pilihan orang untuk saum. Yang kuat saum dia saum, yang enggak kuat maka dia berbuka tapi bayar fidyah. Ya. Sedangkan ketika turun ayat fama syahida minkum syahra falyasum, maka tidak ada lagi pilihan, semuanya wajib saum kecuali orang-orang yang telah dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia diberikan rukhsah untuk tidak saum. Kita lanjutkan berikutnya ya. Keutamaan saum ya. Yang pertama, sebagaimana tadi yang telah saya bacakan hadisnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia saum pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita ibadah, boleh nggak kita ibadah mengharapkan pahala? Ya. Boleh, ini dalilnya. Karena ada orang yang mengatakan kalau kita mengharapkan surga syirik, berarti bukan karena Allah. Enggak. Karena yang perintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi barang siapa yang dia saum ya bulan Ramadan karena iman, bukan didasari karena rutinitas, ya, tapi benar-benar dia iman, beriman kepada Allah, meyakini ini perintah Allah, dan dia pun berharap dengan saumnya mendapatkan pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Maka apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Rasulullah bersabda, ya, Allah berfirman. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Firman Allah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi firman Allah ini enggak ada di Quran. Ini namanya hadis apa? Hadis qudsi. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya, mengganjarnya. Jadi balasan ganjaran orang yang saum di bulan Ramadan ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Maksudnya apa? Setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali saum. Maksudnya amalan-amalan selain saum itu diketahui pahalanya. Ya, satu kebaikan berapa pahalanya? 10 kebaikan. Sampai berapa kali lipat? Sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi setiap kebaikan itu minimal akan dibalas 10 kali lipat, kecuali yang dikehendaki oleh Allah sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Jadi diketahui setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Sedangkan saum hanya Allah yang mengetahui, yang Allah yang akan mengganjarnya. Wasyamu junnatun. Saum itu adalah junnah, perisai, tameng. Tameng. Kalau di dunia dia tameng dari hawa nafsunya, tameng dari kemaksiatan, maka di akhirat akan menjadi tameng dirinya dari apa? Dari api neraka. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila hari saum salah seorang di antara kalian, fala yarfuth, maka jangan dia berkata kotor. Wala yaskhab, jangan dia membuat keributan.
kegaduhan. Wala yajhal, dan jangan dia bertindak bodoh. Di luar bulan Ramadan, tindakan-tindakan ini adalah tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah. Terlebih-lebih pada bulan Ramadan, maka ini lebih ditekankan lagi larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marrataini. Maka apabila seorang ketika kita sedang saum mencaci maki atau dia ngajak berantem, ngajak berkelahi, maka katakan kepada dia, inni shaimun, saya sedang saum. Satu kali atau dua kali atau lebih, katakan saya sedang saum kepada dia. Para ulama sepakat, ucapan saya sedang saum sepakat diucapkan dengan lisan, baik ketika dia diucapkan sepakat dengan lisan pada saum wajib. Bolehnya diucapkan dengan lisan ketika saum wajib. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki kita, kita tahan, kita katakan kepada dia, saya sedang saum ketika bulan Ramadan. Tapi para ulama berbeda pendapat kalau seseorang sedang saum sunnah, apakah diucapkan dengan lisan ataukah cukup diucapkan dengan hati. Maksudnya kita bacakan saya sedang saum, tidak diucapkan kepada orangnya, tapi cukup dikatakan dalam hati kita untuk menahan, untuk tidak membalas apa yang sedang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Jikalau dalam saum Ramadan ada orang yang dia mencaci maki kita atau ngajak berantem kepada kita, kemudian boleh kita mengatakan, maaf saya sedang saum, saya sedang saum, saya sedang saum, katakan kepada dia. Tapi pada saum sunnah, ketika ada orang yang mencaci maki kepada kita, maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan cukup dalam hati saja. Karena khawatir apa? Khawatir timbulnya riya. Karena orang lain nggak saum, sementara kita sedang saum. Berbeda dengan saum wajib. Kalau saum wajib semuanya saum, keumuman kaum muslimin saum. Maka ketika diucapkan dengan lisan pun nggak akan ada masalah, tidak akan timbul riya. Karena apa? Yang lain pada saum. Tapi kalau itu saum sunnah, maka para ulama berbeda pendapat. Ketika diucapkan dengan lisan khawatir timbulnya riya, sementara orang lain tidak saum. Sementara orang lain tidak saum. Maka kalau itu saum sunnah, maka kita ucapkan dengan hati kita, artinya apa? Kita tidak akan melawan dia, tapi kita berusaha untuk tetap menjaga saum kita agar tidak riya. Kalau memang orang tersebut susah untuk dicegah, maka kita katakan dengan lisan kita, inni shaimun, saya sedang saum. Jadi kita ucapkan dengan lisan kita, maka itu tidak mengapa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita, jiwa manusia, jiwa makhluk berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa memalingkannya dari makna yang sebenarnya kepada makna yang lain. Kita beriman. La khulufu fami shaimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Benar-benar bau mulutnya orang yang saum itu lebih baik di sisi Allah pada hari kiamat dari minyak kasturi. Banyak yang mentakwil masalah ini. Maksudnya bukan bau mulutnya. Jadi nanti dia amalan saumnya pada hari kiamat akan wangi.
Tapi kita katakan ya tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Cukup kita beriman secara zahirnya, makna secara zahirnya. Ketika tidak ada penjelasan, maka perkataan itu sesuai dengan hakikatnya. Al aslu fil kalami al haqiqah. Asal ucapan itu hakikatnya itu. Jangan kita memalingkan kepada makna lain, ya. Kalau tidak ada keterangan. Contoh misalkan ada singa. Ya. Kalau ada orang ngomong singa, apa yang ada di pikiran kita? Manusia atau hewan buas? Hewan buas. Jangan kita katakan itu manusia pemberani. Tidak. Karena tidak ada yang memalingkan dari makna yang sebenarnya kepada makna lain. Kecuali kalau ada penjelas. Nabi menjelaskan maknanya. Ada penjelasannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya makna bau mulut orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari minyak kasturi. Ada penjelasan, dijelaskan oleh Nabi maknanya begini, maka kita pun memaknai. Kalau tidak ada maknanya, biarkan saja sesuai dengan zahirnya. Seperti tadi ada singa, di benak kita pasti apa? Binatang buas. Tapi kalau kita ada orang yang ngomong ada singa berbicara di atas mimbar pada hari Jumat. Nah, ini keterangan berpaling dari hewan kepada manusia. Karena nggak mungkin singa berbicara di atas mimbar pada hari Jumat. Artinya apa? Ya khatib, ya, yang dia sedang berkhutbah, ya dengan lantang suaranya. Karena singa itu ya mencerminkan keberanian seseorang. Ini diantara keutamaan saum. Ya bau mulutnya orang yang saum pada hari kiamat ya lebih wangi di sisi Allah ya dari minyak kasturi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walisaimi farahatan. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, ya, yafrahuhuma, dia berbahagia dengan keduanya. Jadi di dunia dia berbahagia dengan keduanya dengan ibadah saumnya itu. Apa kedua kebahagiaan bagi orang yang saum? Yang pertama kebahagiaan di dunia. Ya, yang pertama kebahagiaan di dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang pertama di dunia idza aftara fariha bi fitrihi. Apabila dia berbuka maka dia bergembira dengan berbukanya. Ya, ini kebahagiaan di dunia. Bukan kebahagiaan karena dunia, bukan. Kebahagiaan di dunia yaitu dia berbahagia tatkala dia berbuka. Artinya apa? Dia sangat berbahagia sekali diberikan kekuatan oleh Allah untuk menuntaskan saumnya sampai selesai. Bukan diartikan bahwasanya apa? Kebahagiaan di sini lantas dia senang, ya saumnya udah selesai. Ya, saum udah selesai kemudian dia apa? Dengan hawa nafsunya dia balas dendam. Akhirnya makan sebanyak-banyaknya. Kalau itu kebahagiaan karena dunia. Tapi kita katakan ini kebahagiaan di dunia, yaitu dia mendapatkan apa? Keutamaan dan rahmat dari Allah, di mana dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban saum sampai tuntas. Dia berbahagia, ya. Allah berikan kepada dia kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum. Artinya apa? Dia diberikan keutamaan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya. Itu kebahagiaan di dunia. Bukan kebahagiaan karena dunia. Ya, kalau kebahagiaan karena dunia seperti tadi. Dia saum, ya kemudian datang waktu berbuka, maka dia balas dendam. Karena seolah-olah saum ini membebani diri dia. Ya, sangat membebani diri dia. Ini kebahagiaan karena dunia. Tapi di sini adalah kebahagiaan di dunia, di mana dia diberikan apa? Rahmat,
diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah shaum. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kemudian ini kebahagiaan di akhirat, maka dia bergembira tatkala bertemu dengan Rabb-Nya. Maka dia bergembira bertemu dengan Allah karena dia membawa pahala shaum. Ya. Pahala shaum, ya, yang akan menyelamatkan diri dia dari api neraka. Kan tadi disebutkan bahwasanya shaum ini tameng yang akan menyelamatkan, ya, membentengi antara dirinya dengan apa? Dengan api neraka. Maka dia bergembira pada hari kiamat, ya Allah taala. Kemudian kita masuk pada penjelasan alaman yajib. Atas siapa shaum ini wajib? Shaum ini wajib atas siapa? Para ulama telah sepakat shaum ini wajib yang pertama atas orang muslim, kemudian yang berakal, kemudian baligh, kemudian sehat, kemudian mukim tidak safar, kemudian wajib bagi perempuan yang dia suci dari haid dan nifas. Yang pertama, shaum Ramadan wajib bagi seorang muslim. Sebagaimana tadi dalilnya surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian shaum. Kalau disebutkan beriman, otomatis disebutkan muslim. Kalau disebutkan mukmin, otomatis disebutkan muslim. Demikian juga sebaliknya, disebutkan muslim, otomatis masuk di dalamnya mukmin. Allah menyeru orang mukmin, juga masuk di dalamnya orang-orang muslim. Ini kata yang apabila salah satunya disebutkan masuk kedua-duanya. Ya. Muslim, mukmin. Jadi disebutkan salah satunya mukmin saja, maka muslim masuk di dalamnya. Atau sebaliknya, ya. Mukmin saja, muslim masuk di dalamnya, atau muslim saja, mukmin masuk di dalamnya. Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk shaum. Maka maksudnya adalah orang-orang muslim untuk melaksanakan shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi ini kalimat kata muslim dan mukmin apabila disebutkan salah satunya maka masuk kedua-duanya. Namun apabila kedua-duanya disebutkan maka artinya berbeda. Iman itu adalah amalan batin, sedangkan Islam amalan yang zahir. Allah taala. Yang pertama muslim, yang kedua berakal dan baligh. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Pena diangkat dari 3 orang, artinya orang ini tidak dihukumi dosa. Siapa? Anil majnuni hatta yafiqa. Orang yang hilang akalnya sampai dia sadar. Orang yang hilang akal, dia tidak terkena kewajiban. Wa anin naimi hatta yastayqiza. Dan orang yang sedang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalima. Dan bayi sampai dia balik. Ini dalil tentang bahwasanya shaum itu wajib atas orang yang berakal dan balik. Kemudian orang yang dia sehat, artinya tidak sakit. Kemudian dia mukim, artinya tidak dalam keadaan safar, melakukan safar dalam perjalanan. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang dia sakit atau dalam perjalanan, maka dia ganti saumnya itu di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Itu dalil tentang ya wajibnya bagi orang yang sehat dan orang yang mukim, sedangkan orang yang sakit dan orang yang sedang dalam perjalanan maka dia tidak saum, akan tapi apa? Wajib dia mengganti pada hari-hari yang lainnya. Kemudian wa amma adam wujubi ala al-haid wan nifas.
Adapun wanita haid dan wanita nifas tidak wajib saum berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Bukankah wanita apabila dia haid dia tidak wajib salat dan tidak wajib saum? Yang demikian kurang agamanya, kurangnya agamanya. Di perempuan itu kurang agamanya. Artinya apa? Banyak syariat-syariat, ada syariat-syariat yang itu diberikan rukhsah bagi perempuan untuk tidak melaksanakannya. Ya. Tidak sebagaimana kaum laki-laki. Demikian juga perkataan Aisyah, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kami haid pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, sedangkan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Nah, ini orang-orang yang dia wajib untuk saum, yaitu seorang mukmin yang dia berakal, balik, sehat, dia mukim, juga perempuan dia bersih dari haid dan nifas. Ya. Kemudian berikutnya, walladzi yuftiru bihi as-shaimu, ya, yang membatalkan saum seseorang. Yang membatalkan saum seseorang. Ya. Yang pertama al-aklu wasyurbu amdan. Ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Kalau dia makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan tidak sengaja, maka tidak batal saumnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Barang siapa yang dia lupa sedangkan dia dalam keadaan saum, kemudian dia makan atau minum, maka dia lanjutkan saumnya, sempurnakan saumnya, karena yang demikian itu Allah telah memberinya makan dan memberinya minum. Tentu dia kalau lupa kemudian ingat, ya, dia sangat kaget, ya, dia sangat kaget sekali, ya, dan dia sangat takut sekali, ya. Tapi itu sempurnakan saum. Jadi kalau orang saum di siang hari makan dan minum lupa, maka diingatkan. Ya. Kemudian dia ingat atau diingatkan orang, maka sempurnakan saumnya dan saumnya tetap tidak batal. Ya, saumnya tetap tidak batal. Ya. Tapi jangan ada penyesalan. Ya, aduh sangat minum nah seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan saum tadi apa? Al-haidu wan nifas. Haid dan nifas. Ya. Ini bagi perempuan, ya, bukan bagi laki-laki. Walau fil lahzatil akhirati minan nahar, walaupun pada akhir-akhir siang, maksudnya beberapa menit atau beberapa detik lagi, ya beberapa menit lagi untuk saum, kemudian datang haid atau nifas, ya, datang haid kepada dia, hanya beberapa menit saja, 5 menit lagi untuk berbuka, kemudian nifas, ya, maka saumnya batal, maka dia mengqadha. Ya. Mengqadhanya berapa lama? 5 menit atau sehari lagi? Ya. Kan tadi 5 menit. Ya. 5 menit lagi dia buka. Ya. 5 menit lagi dia buka. Ya. Jadi tetap ya saum sehari lagi, ya, mengqadha. Ya, atau ya saum ya di mana waktu haid datang kepada dia. Kalau haidnya 2 hari, 3 hari sampai 7 hari atau lebih, maka dia mengqadha ya sebanyak haid yang dialami oleh dia. Kemudian yang berikutnya al-jima'u, ya, berhubungan suami istri di siang hari. Ya. Maka dia tidak sah saumnya.
ya, tidak sah saumnya, maka dia bayar kafarat denda. Apa kayak kafaratnya? Yang pertama, membebaskan budak sahaya. Satu orang budak sahaya. Kita ada budak sahaya tidak? Tidak. Budak sahaya itu terjadi karena peperangan, tawanan, ya, dia jadi budaknya. Ya, kalau TKI bukan budak, ya, membantu rumah tangga bukan budak. Kalau misalkan tidak ada, ya, saum. Ya, berapa lama? 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Kira-kira mampu gak saum 2 bulan berturut-turut? Jangan kan 2 bulan, Ramadan aja ini sebulan, ya, gak mampu. Ini 2 bulan berturut-turut, ya kan? Jadi dia 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, ya, memberi makan. Ini yang terakhir. Memberi makan 60 orang miskin. 60 porsi. 60. Ya. 60 orang miskin memberi makan. Ya. Maka hati-hati, ya. Kemudian berikutnya, adab usia. Adab saum. Ya, saum harus ada, menjaga adab-adabnya supaya saum ini sempurna. Ya, supaya saum ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yustahabbu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-adab at-taliyata. Disunahkan bagi yang saum agar memperhatikan dalam saumnya adab-adab berikut ini. Ya, saumnya supaya saumnya sempurna, mendapat pahala yang besar di sisi Allah sesuai dengan sunnah, maka dia harus memperhatikan adab-adabnya. Yang pertama apa? As-suhur. Ya, as-suhur. Suhur artinya apa? Melakukan makan atau minum, ya, melakukan makan minum di waktu sahar, ya, jadi waktunya itu sahar, ya, perbuatannya disebut suhur, makanannya disebut sahur, ya. Orang jahat, dukun, kalau melakukan praktek santet disebut sihir, dari kata sahar, ya. Makanya kan keumuman, ya, dukun-dukun itu melakukan prakteknya itu waktu-waktu menjelang subuh, ya. Maka yang dia lakukan, apa yang dia lakukan dari kejahatannya disebut apa? Sihir, ya, sihir. Nah, melakukan makan atau minum, aktivitas makan minum di waktu itu disebut suhur. Kalau bahasa kita kan sudah menjadi bahasa kita, sama aja sahur, ya. Kita nggak mengenal suhur, mengenalnya sahur. Mau makanannya, mau kegiatannya, yang penting namanya sahur. Padahal sahur itu adalah makanannya, ya. Sahur itu makanannya. Adapun perbuatannya suhur, ya. Lihat, wudu pakai doma, wudu kegiatannya atau airnya. Wudu kegiatannya atau air yang digunakan untuk wudu? Wudu. Saya mau wudu, kegiatannya, perbuatannya kan wudu. Berarti suhur, lihat pakai doma. Kegiatannya atau makanannya? Kegiatannya. Kalau makanannya sahur. Sebagaimana wudu. Ya, wudu itu air yang digunakan untuk wudu, ya. Tapi kalau bahasa kita udah masuk dalam bahasa kita, ya, kita nggak bisa membedakan. Yang penting sahur, ya, yang penting sahur, ya. Karena ada, ya, bahasa-bahasa yang itu diambil dari bahasa Arab tapi maknanya berbeda, ya, banyak, ya, banyak maknanya berbeda. Seperti fitnah kan beda, ya.
atau almarhum. Ya, almarhum, fitnah. Kalau bahasa Indonesia fitnah apa? Menuduh tanpa bukti. Kalau dalam bahasa Arab fitnah artinya bencana, musibah. Ya, fitnah, kerusakan, ya, maksiat, kesyirikan, itu fitnah. Ya. Kemudian almarhum, ya. Almarhum. Kalau dalam bahasa kita almarhum siapa? Orang yang meninggal. Ya, orang yang meninggal. Tapi lafadznya dari bahasa Arab, orang yang meninggal. Ya, almarhum bulan. Kalau dalam bahasa Arab beda lagi. Almarhum artinya yang telah dirahmati. Maka hati-hati kita mengatakan almarhum ini arti apa? Arti doa atau artinya orang yang meninggal? Kalau kita mengatakan almarhum kepada fulan artinya doa, maka haram. Karena gak boleh memastikan seseorang pasti dirahmati Allah, gak boleh. Dengan adanya makrifat alif lam khusus, dia dirahmati, gak boleh. Makanya usahakan kalau kepada yang meninggal, usahakan supaya gak bercampur pemahaman. Khawatir itu pemahaman salah. Karena kalau ini artinya bahasa Arab, artinya dia telah dirahmati. Gak boleh kita memastikan seseorang telah dirahmati. Maka ganti apa? Rahimahullah. Misalkan Bapak Ahmad sudah meninggal dunia, Bapak Ahmad rahimahullah. Ini doa, semoga Allah merahmatinya. Dan kita berharap semoga Allah merahmatinya, rahimahullah. Yang terlebih-lebih almarhum ini kan bukan kebiasaan orang terdahulu yang soleh. Ya, gak ada di kitab-kitab telah berkata Imam Syafi'i, almarhum Imam Syafi'i. Ada gak? Gak ada. Telah berkata almarhum Imam Bukhari, gak ada. Yang ada Imam Bukhari rahimahullah. Jadi usahakan kita ganti, jangan bilang almarhum. Karena khawatir almarhum dia makna dalam bahasa Arab, bukan makna dalam bahasa Indonesia yang artinya orang yang meninggal dunia. Sebab terkadang kalau kita lihat di koran-koran, ya, orang-orang kafir juga yang di Indonesia ini ALM belakangnya. Nah, kalau seperti itu memang tidak mengapa, berarti menunjukkan orang yang telah meninggal dunia. Hanya saja khawatir ketika kita yang mengucapkannya orang mukmin, khawatir diyakini itu doa. Kalau itu diyakini doa, maka kita telah memastikan seseorang pasti dirahmati, nggak boleh. Harusnya kita berdoa, mudah-mudahan ya Bapak Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmati. Ini ganti, ya. Karena bukan kebiasaan kaum terdahulu, kaum salafus saleh. Mereka mengatakan kalau kepada yang meninggal dunia itu almarhum, bukan kebiasaan mereka. Tapi kebiasaan mereka kepada orang yang meninggal dunia menyebutkan namanya, kemudian mendoakannya rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah. Gak ada satupun di kitab ataupun orang-orang terdahulu mengatakan almarhum Imam Ahmad, almarhum Imam Bukhari, almarhum Imam Syafi'i. Ya, seperti itu. Maka ini sebagai ikhtiyaton, kehati-hatian. Kita kembali lagi. Jadi adab yang pertama melakukan aktivitas makan sahur. Ya, melakukan aktivitas makan atau minum. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya. Lakukan aktivitas makan sahur. Karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Tentu keberkahan yang pertama apa? Mengikuti sunnah Nabi. Orang yang mengikuti sunnah Nabi, pahalanya besar. Barang siapa yang dia mengucapkan amin setelah sholat Al-Fatihah, mengucap amin dalam sholatnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin amin, semuanya hampir bareng dengan imam. Ya. Imam amin, kita pun amin. Setelah mendengar imam amin, kita langsung amin. Ya. Tanpa menunggu imam selesai, langsung kita amin. Ya. Barang siapa yang berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat
Cuman mengucapkan amin diampuni dosa-dosa yang terlalu. Artinya apa? Dia sesuai sunnah mengucapkannya. Maka pahalanya apa? Diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini berkah yang pertama apa? Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkah. Kemudian juga secara fisik, ya, orang yang makan sahur dengan yang tidak makan, itu tentu berbeda. Kekuatannya berbeda secara fisik. Ya. Kekuatannya akan berbeda. Ini juga keberkahan. Berkah artinya apa? Al khair al kathir. Ya, wa tabatuh. Keberkahan artinya kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan. Jadi kita kalau makan sahur kita akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Kemudian apalagi keberkahannya, dia dapat mengikuti salat apa? Salat subuh secara berjamaah. Ya. Kalau tentunya sesuai dengan sunnah, yaitu sahurnya diakhirkan. Ya, makan sahurnya diakhirkan. Ya, diakhirkan. Jangan dia jauh-jauh. Jam 1, jam 12 malam. Maka ini gak sesuai dengan sunnah. Ya, gak sesuai dengan sunnah. Tidak ada keberkahan. Ya, yang dikatakan berkah sesuai dengan sunnah. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan saumnya. Ya, mengakhirkan saumnya. Sampai jarak antara Nabi melakukan, memulai sahur dengan adzan itu kurang lebih 50 ayat membaca Al-Quran. Ya. Kurang lebih 15 menit atau 30 menit sebelum adzan. Ya, 30 menit sebelum adzan. Ya. Nah, itu cukup. Ya. Jadi makan dan minum. Masih banyak lagi keberkahan-keberkahan yang lainnya. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaharu walau bijar'ati ma'in." Lakukan aktivitas makan sahur walaupun hanya seteguk air. Ya. Kalau kita nggak sempat, waktu sudah mepet, hanya seteguk air saja, untuk mencari apa? Keberkahan, untuk ngalap berkah dari apa? Dari sahur tersebut. Itu adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, al-kafu 'anil lagwi wa rafati wa nahwihima. Menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor dan selain keduanya. Ya, usahakan tahan lisan kita, tahan perbuatan kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi saum, bahkan bisa membatalkan saum tersebut. Ini adabnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bersabda setelah sebutkan dalilnya, apabila hari saum salah seorang di antara kalian, fala yarfud, jangan berkata kotor, jangan berkata jorok, wala yaskhab, jangan membuat keributan, jangan membuat kegaduhan, wala yajhal, jangan bertindak bodoh. Setiap perbuatan maksiat itu kebodohan. Fa in syatamahu ahadun, dan jika seorang mencaci makimu atau qatalahu atau mengajak berantem, ngajak berkelahi, falyaqul inni shaimun, maka katakan saya sedang shaum. Jadi kalau saum Ramadan, para ulama sepakat diucapkan saya sedang saum. Kalau dia ngeyel, takkid, saya sedang saum. Diperjelas lagi, atau lebih dari 2, diperjelas lagi. Kemudian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kalau seseorang dia saum tapi dia melakukan perkataan dan perbuatan maksiat,
di antaranya ya mengucapkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh kepada saum dia. Artinya apa? Dia saum hanya menahan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Ya. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang selanjutnya bisa membatalkan saumnya. Dia tidak mendapatkan pahala. Walaupun dia ya sempurna saumnya, hanya dia hanya sekedar menjalankan kewajiban saja, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang berikutnya al-judu wa mudarasatul Quran. Dermawan ya, dan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Berkata Ibnu Abbas, karena Nabi SAW ajwadan nas bil khair. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan. Jadi Nabi itu paling dermawan dengan kebaikan. Nah, kalau kita cinta Nabi, kita dermawan, jangan bakhil, jangan pelit. Orang yang pelit, orang yang bakhil itu seolah-olah dia tidak percaya, tidak yakin adanya hari kiamat. Hari kiamat itu disebut juga yaumul jaza, hari pembalasan. Jadi kalau dia berinfak, seolah-olah gak akan dibalas sama Allah, akhirnya dia gak jadi infaknya, atau dia gak mau berinfak karena khawatir hartanya habis, hartanya berkurang. Maka orang seperti ini dia seolah-olah tidak meyakini adanya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin dia memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Tapi orang mukmin dia harus memiliki sifat dermawan. Ya. Memiliki sifat dermawan. Makanya seorang mukmin itu ya seorang yang dia memiliki izzah, memiliki wibawa. Di antara kewibawaan dia adalah dia tidak meminta-minta kepada manusia. Nah, itu kewibawaan seorang mukmin. Kalau orang suka meminta-minta kepada manusia, yakini dia bakal bakhil, bakal pelit. Dia bakal pelit, bakal pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan sampai bertemu dengan Jibril. Kalau di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Maka usahakan ya, kita ini berinfak, selamatkan diri kita walaupun hanya sebutir, selamatkan dari api neraka walaupun hanya sebutir kurma. Artinya apa? Apa yang kita miliki infakkan. Ya. Jangan sampai kita bakhil, jangan sampai kita pelit, pengennya dikasih orang terus. Bukan seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu bermanfaat bagi yang lain. Nabi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi sampai bertemu dengan Jibril. Ya. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansadikha. Adalah malaikat Jibril bertemu setiap malam di bulan Ramadan dengan Nabi sampai Ramadan itu berlalu. Jadi Jibril selalu mendatangi Nabi setiap malam di bulan Ramadan. Nabi aridu alaihi Nabi sallallahu alaihi Al-Quran. Nabi menyetorkan Al-Quran kepada Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Fa idza laqiyahu Jibril alaihissalam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Maka apabila Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang paling dermawan melebihi angin yang berhembus. Artinya apa? Kalau angin berhembus itu akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan hujan. Dengan hujan tumbuh ketumbuhan, mendatangkan rizki bagi makhluk. Karena rizki bagi makhluk itu apa? Di antaranya hujan. Rizki itu kan ada dua. Yang pertama wahyu, yang kedua makhluk. Wahyu itu adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Semua rizki yang datang itu dari mana? Dari langit. Wa fis samai rizqukum. Dan dari langit adalah rizki kalian. Wahyu diturunkan dari langit, ilmu diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan itu yang dimaksud dengan ilmu. Yang kedua adalah hujan. Hujan itu adalah rizki yang dengan hujan itu tumbuh dan bumi menjadi hidup.
Dan hujan itu, ya, dengan wasilah hujan datangnya rizki bagi manusia. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan Nabi, dermawannya Nabi melebihi dari itu semuanya. Sangat cepat sekali Nabi dermawan. Nabi kalau urusan berinfak, Nabi kalau urusan tolong orang, itu Nabi segera cepat. Ya, melebihi dari apa? Dari angin yang berhembus. Kemudian yang berikutnya adab, yang berikutnya takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Ya. Menyegerakan berbuka. Artinya apa? Sudah masuk waktu. Jangan sampai menyegerakan tapi belum masuk waktu. Ya. Datang adzan asar, ya. Sudah maghrib ya? Belum, itu adzan asar. Kok adzannya mirip sama? Ya, adzan sama di mana-mana, ya kan? Cuman waktunya yang beda, ya kan? Jadi maksud menyegerakan itu apa? Ketika datang waktunya langsung, jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan ditunda-tunda. Oh, saya masih kuat, gak boleh. Menyegerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kenapa dalam kebaikan? Karena dia mengikuti sunnah. Kenapa dalam kebaikan? Karena dia menyelisih Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau dia saum, kalau mereka puasa, itu mereka diakhirkan sampai menjelang Isya. Nah, itu diikuti oleh kaum Syiah. Ya. Diikuti oleh kaum Syiah. Jadi mereka mengakhirkannya. Nah, kata Nabi, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan kalau dia menyegerakan berbuka. Artinya apa? Kalau dia menyelisih orang-orang kafir selamanya dalam kebaikan. Nah, kehidupan kita pun demikian. Kita ada pelajaran dalam berbuka saum, harus berbuka dengan segera untuk menyelisihi orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi apa? Senantiasa berada dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Artinya apa? Kita akan selamanya akan mendapatkan kebaikan, kejayaan umat Islam kalau kita mau menyelisih orang-orang kafir. Tapi kalau kita tasyabuh, mengikuti kebiasaan mereka dalam kehidupan, maka kita akan mengalami kebinasaan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan, ya, dalam masalah berbuka saum. Kemudian wa ta'jilul fitri la yalzamu minhu ta'khiru salatil maghrib. Jadi menyegerakan berbuka itu tidak mengharuskan untuk mengakhirkan salat maghrib. Ya. Jadi terkadang salat maghribnya jadi akhir, tidak mesti. Karena berbuka itu dengan sesuatu yang mudah. Jangan yang berat-berat dulu. Sebagaimana adab yang berikutnya, an yuftira ala ma yatayassaru lahu. Berbuka dengan apa-apa yang mudah baginya. Jangan dulu makan yang berat-berat. Berbuka yang mudah. Kalau kita mau ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbuka itu yang mudah. Sebagaimana kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutobatin. Adalah Rasulullah SAW berbuka dengan makan kurma muda. Rutob itu kurma muda. Qabla an yusalliya, sebelum salat. Fa illam takun rutobatin fa ala tamarat. Kalau tidak ada kurma muda, maka Nabi makan kurma kering ini. Ya, kayak ini kan itu namanya tamar. Kalau kurma muda masih ya mentah itu, ya, itu kurma muda, rutob namanya. Kalau ini tamar, ya, tamar. Failam takun hasa asawati minal ma. Kalau nggak ada kurma, maka segelas air. Ya, cukup dengan secangkir air saja cukup. Ya, kalau tidak ada. Jadi jangan dikiaskan bahwasanya kurma itu dengan yang manis-manis, kolak dan sebagainya. Ya, boleh makan kolak gak jadi masalah, cuma jangan dianggap ibadah dengan kolak dengan mengkiaskan dengan kurma. Gak apa-apa dengan kolak. Ya. Ya. Tapi kita tidak bisa, ya, dengan dalih ibadah.
Kalau ini kan ibadah mengikuti sunnah, yaitu makan kurma. Ya, makan kurma. Kemudian yang terakhir adabnya apa? Ad-du'a indal fitri bima ya ad-du'a indal fitri bima jaa fi hadzal hadits. Berdoa tatkala berbuka. Ya. Kalau datang waktu berbuka maka kita baca dulu bismillah. Ya. Maka kita baca dulu bismillah. Kemudian minum. Ya. Setelah itu baca doa. Ya. Hadis ya hasan diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ya. Dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Ya. Apa doanya setelah kita minum? Bismillah, kemudian minum. Setelah minum kita baca doa, dhahabal dhama'u. Ya. Wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus. Nah, kalau telah hilang rasa haus berarti kapan doanya? Setelah minum atau sebelum minum? Setelah. Ya. Jangan sebelum minum. Kan telah hilang rasa haus. Kalau sebelum minum gimana? Ya. Telah hilang rasa haus. Minumnya juga belum. Ya kan seperti itu. Jadi baca bismillah dulu, bismillah, minum, kemudian baca dhahabat dhama'u. Telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu. Telah basah urat-urat di tenggorokan. Wa thabatal ajru, dan telah tetap pahala insyaallah. Ya. Ada juga doa yang lain sebagaimana yang umum ya di masyarakat. Saudara-saudara kita membaca Allahumma lakasumtu wa bika amantu sampai dengan selesai. Tapi ya banyak para ulama yang mengatakan hadis ini ada kelemahannya. Ya. Sedangkan hadis ini hadis yang hasan, ya. Banyak para ulama ya yang mensahihkannya. Imam Al-Hakim, Syalbani dan yang lainnya itu mensahihkan hadis ini. Ya, jadi ya lebih selamat kita tatkala berbuka membaca hadis ini. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Kita baca ya. Coba. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Kita ulangi. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa tabatal ajru insyaallah. Nah, ini bisa ya dihafalkan bagi yang belum hafal. Ya, ini ya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi berbuka sahur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ditulis di kertas. Ya silakan ya, yang ingin bertanya. Subhanallah wa bihamdihi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jangan dulu berbuka ya, tapi cuma latihan baca doanya aja ya. Ada pertanyaan silakan. Ya, sebelumnya.